Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Calon Arang. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Calon Arang adalah seorang tokoh cerita rakyat Jawa dan Bali dari abad ke-12. Tidak diketahui lagi siapa yang mengarang cerita ini. Salinan teks Latin yang sangat penting berada di Belanda, yaitu di Bijlegen Koninklijke Instituut. Diceritakan bahwa dia adalah seorang janda pengguna ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Situs Calon Arang di Kediri. Naskah lontar yang berisi ditulis dengan aksara Bali kuno. Jumlahnya 4 naskah, masing-masing bernomor kode oriental 4561, 4562, 4279, dan 5387. Meskipun aksaranya Bali kuno, tetapi bahasanya Kawi atau Jawa kuno. Naskah yang termuda nomor 4561. Beberapa bagian dari naskah 4562 dan 5279 dan kemudian 5287 tidak lengkap, sehingga dengan 3 naskah ini dapat saling melengkapi. Sebenarnya naskah nomor 5279 dan 5287 merupakan satu naskah. Naskah nomor 5279 berisi cerita bagian belakang. Naskah tertua nomor 5279 berangka tahun 1462 Saka atau 1540 Masehi. Semua naskah tersebut disimpan di perpustakaan Koninklijke Instituut di Belanda. Naskah Calon Arang pernah diterbitkan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Dr. Purbacaraka. De Calon Arang dalam PKI 82 1926 110 hingga 180 dan pada 1975 diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Swito dalam buku Calon Arang Si Janda dari Girah, Balai Pustaka 1975. Uraian di bawah ini disarikan dari tulisan Dr. Swito Santoso tersebut. Latar belakang sejarah. Raja Airlangga 1006 hingga 1042 Masehi memerintah di Jawa Timur. Sejak tahun 1021, sesuai dengan isi prasasti Pucangan atau Calcuta, pusat kerajaan Airlangga berpindah-pindah karena diserang oleh musuh. Prasasti Terap 1032 Masehi menyebutkan Raja Airlangga lari dari istananya di Watanmas ke Patakan karena serangan musuh. Prasasti tidak menyebutkan bahwa keraton Airlangga ada di Daha atau Kediri. Tetapi naskah Calon Arang ini menyebutkan keraton Airlangga ada di Daha atau Kediri. Dalam masa Airlangga agama Buddha. Di antara sekte-sekte agama Buddha ada sekte Tranajaya yang ajarannya lewat jalan pintas agar umatnya segera mencapai moksa. Upacara yang dilakukan antara lain menari-nari di atas kuburan dengan iringan musik atau instrumen kangsi dan kemanak, sambil minum darah dan makan daging mayat yang dilakukan pada malam hari bertelanjang badan. Ajaran ini kemudian juga dianut oleh Raja Kertanegara pada tahun 1262. Pada tahun 1268 hingga 1292 Masehi. Dari Singosari, dengan cara demikian terjadilah pertemuan jiwa antara pelaku upacara dengan dewanya. Ajaran Tantra dimaksudkan untuk kebaikan
bukan kejahatan. Ringkasan cerita. Cerita ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama tentang calon arang, yang kedua tentang pembagian wilayah kerajaan Airlangga kepada dua putranya. Di desa Gira, tinggal seorang janda sakti bernama Calon Arang, bersama dengan anak gadisnya yang sudah dewasa, yang bernama Ratna Manggali. Karena orang takut kepada sang janda, maka tak ada laki-laki yang berniat melamar Ratna Manggali. Mengetahui hal ini, Calon Arang marah dan menendung rakyat sebagai hukuman. Caranya, ia melakukan upacara yang mengerikan di atas sebuah kuburan sambil menyampaikan sesaji. Dewi Bagawati, mungkin identik dengan Dewi Durga, turun dan mengabulkan permohonan Calon Arang. Wabah penyakit penyebar. Jika orang sakit pada pagi hari, sorenya mati. Korban terlalu banyak. Raja Airlangga mendapat laporan yang menyedihkan dan mencoba mencari jalan untuk memusnahkan penyakit dan penyebabnya. Mula-mula pasukan tentara dikirim ke Gira untuk membunuh Calon Arang, tetapi tidak berhasil karena sang janda sangat sakti. Beberapa orang utusan raja itu terbunuh. Calon Arang semakin marah dan semakin keras pula tenungnya ditebarkan sehingga korban rakyat semakin banyak. Raja terus berupaya, sedangkan para pendeta dan resi di istana berdoa untuk mencari petunjuk. Turunlah petunjuk bahwa hanya Empu Barada dari desa Lemah Tulis yang dapat mengatasinya. Raja mengirim utusan kepada Empu Barada untuk meminta tolong. Permohonan diterima. Lalu Empu Barada menyuruh putranya yang bernama Empu Bahula untuk menghadap raja dengan maksud agar upaya mengawini Ratna Manggali dapat dibantu urusan mas kawinnya. Raja setuju dan Bahula pergi menghadap Calon Arang untuk melamar Ratna Manggali. Lamaran diterima, lalu kawinlah Bahula dengan Ratna Manggali dan tinggallah Bahula di rumah mertuanya. Dari Ratna Manggali itu, Bahula tahu bahwa Calon Arang selalu membaca kitab dan tiap malam melakukan upacara di kuburan. Bahula pulang ke tanah Limas Tulis sambil membawa kitab dan menceritakan kebiasaan Calon Arang kepada Empu Barada. Bahula segera disuruh kembali ke Gira sebelum diketahui oleh mertuanya. Empu Barada menyusul ke Gira. Dalam perjalanan ke Gira, Barada menyembuhkan orang-orang sakit dan menghidupkan orang mati yang mayatnya masih utuh, tetapi jika mayatnya rusak, tidak dapat dihidupkan lagi. Di kuburan desa Gira, bertemulah Barada dengan Calon Arang. Barada memperingatkan Calon Arang agar menghentikan tenungnya karena terlalu banyak kesengsaraan yang diterita oleh rakyat. Calon Arang bersedia menuruti Barada, asalkan ia diruat oleh Barada untuk melebur dosa-dosanya. Barada tidak mau meruatnya karena dosa Calon Arang terlalu besar. Terjadilah pertengkaran dan Calon Arang mencoba membunuh Barada dengan menyemburkan api yang keluar dari matanya. Barada lebih sakti dan sebaliknya Calon Arang mati dalam keadaan berdiri. Kemudian Calon Arang dihidupkan lagi oleh Barada untuk diberi ajaran kebenaran agar bisa mencapai moksa. Calon Arang merasa bahagia karena sang pendeta mau mengajarkan jalan ke surga. Setelah selesai ajaran-ajaran itu disampaikan, Calon Arang dimatikan lagi, lalu mayatnya dibakar. Dua murid Calon Arang bernama Waksirsa dan Mahisa Wadana dijadikan murid Barada. Barada menyuruh Bahula untuk melaporkan pekerjaannya kepada Raja Istana. Raja dan istri beserta pengiringnya menuju ke Gira
untuk mengucapkan terima kasih kepada Empu Barada. Raja kembali ke istana. Barada mencucikan kira dan membangun punden untuk para pendeta. Barada menyusul raja ke istana. Raja ingin menjadi murid sang pendeta, lalu diadakan upacara. Raja sudah mengeluarkan biaya upacara, lalu diajarkan catur asrama, yaitu 4 tatanan kehidupan. Barada juga minta agar tradisi lama dihidupkan lagi, yaitu Dewa Sasana, Raja Sasana, Rijaniti, Raja Kapa-Kapa, Munas Sasana, Resi Sasana, dan Adigama. Pembagian kerajaan Airlangga. Cerita ini tidak relevan dengan calon Arang, tetapi relevan dengan peranan Empu Barada. Ketika Airlangga mendapat kesulitan untuk mencari kedudukan kepada 2 putranya tercinta. Intinya kerajaan Airlangga dipecah 2 menjadi Kadiri dan Jenggala. Kadiri untuk anak yang muda dan Jenggala untuk anak yang tua. Peristiwa ini juga disebut dalam prasasti Aksobia 1289 Masehi. Tetapi nama Kadiri disebut Pangjalu. Naskah lontar calon Arang berlatar belakang sejarah masa Airlangga. Ini penting untuk memperjelas gambaran mengenai tata cara kerajaan dan upacara-upacara keagamaan. Hal-hal demikian tidak disebutkan dalam prasasti, sedangkan pada naskah lain yang lebih mudah gambarannya dikhawatirkan mengandung bias terlalu jauh. Situs Calon Arang. Di tengah-tengah sangat populernya drama tari Calon Arang, ternyata keberadaan situs Calon Arang yang terletak di Dusun Butuh, Desa Sukorjo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, belum tersentuh tangan pemerintah. Namun begitu lokasi yang diyakini sebagai bekas tempat tinggal janda yang namanya mendunia itu mendapat perhatian dari warga sekitar. Mereka merawat dan membersihkan lokasi situs yang terletak di tengah perkebunan tebu itu secara mandiri. Warga desa kami sangat menghormati tempat ini. Dari dulu sampai sekarang, kami secara bergantian membersihkan batu-batu ini saat berangkat atau pulang dari sawah, kata Waki, salah seorang warga yang sedang membersihkan situs Calon Arang. Menurut dia, seharusnya tempat tersebut sudah waktunya mendapat perhatian dari pemerintah, karena selain memiliki nilai sejarah, jika tidak diperhatikan, bisa hilang dicuri orang. Meskipun secara ikhlas, mereka turut merawat dan menjaga tempat ini, tapi bisa saja ada orang yang tidak bertanggung jawab mencuri batu-batu ini. Apalagi lokasinya lumayan jauh dari pemukiman, katanya. Di situs ini terdapat 2 buah batu yang merupakan ambang pintu dari bahan batu andesit. Ambang pintu pertama berukuran panjang 135 cm, lebar 56 cm, dan tebalnya 29 cm. Ambang pintu kedua berukuran panjang 137 cm, lebar 38 cm, dan tebalnya 23 cm. Keduanya dalam kondisi baik. Pada sisi atas, di sebelah kanan dan kiri, terdapat 2 lubang segi 4 dan lingkaran. Kemungkinan ini dipakai tempat pilar penyangga, semacam kusen pintu. Selain ambang pintu, terdapat 4 buah umpak dari bahan batu andesit, yang rata-rata berukuran sekitar panjang bawah sekitar 50 cm, panjang atas sekitar 45 cm, lebar bawah sekitar 50 cm, lebar atas 45 cm, dan tingginya sekitar 50 cm. Keempat umpak batu berbentuk prisma itu diperkirakan merupakan pondasi penyangga 4 sudut rumah. Juga terdapat pula buah balok batu
dari bahan batu andesit dengan ukuran batu pertama panjang 62 cm, lebar 40 cm, dan tebalnya 17 cm. Batu kedua panjang 67 cm, lebar 47 cm, dan tebalnya 18 cm. J. Sucahyogani, salah seorang budayawan kota Kediri, menjelaskan tempat tersebut pernah didatangi para ahli sejarah dan budayawan dari Pulau Dewata Bali. Kedatangan mereka untuk membuktikan apakah ada keterkaitan antara situs tersebut dengan drama tari kolosal Calon Arang yang selama ini diklaim sebagai hasil kesenian asli Bali itu. Situs Calon Arang pernah didatangi tim dari Bali dan Yayasan Bapak Profesor Dr. Wayan Mertasuteja, SH SPHD. Rencananya di atas tanah di mana situs Calon Arang berada. Ini akan dibangun semacam bangunan, kata Sucahyogani yang bertahun-tahun menelusuri ihwal Calon Arang. Menurut Gani, dengan kedatangan tim dari Bali itu menunjukkan bahwa kalangan budayawan Bali juga menyepakati bahwa tanah kampung halaman Calon Arang memang di Dusun Putu, Desa Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bahwa kemudian peristiwa yang terjadi di Kediri ini menjadi inspirasi bagi para budayawan Bali menciptakan drama tari Calon Arang yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Harus diakui bahwa Calon Arang memang asli Kediri. Sudah waktunya sejarah diluruskan dan tempat ini segera dirawat dengan layak agar tidak musnah, kata Gani. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.